Ada yang tahu tidak batu nangis itu apa sih? Batu yang bisa nangis. Ada yang tahu tidak batu nangis itu apa? Tahu tahu. Nah, batu nangis itu adalah cerita anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit nih. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kita dapat memahami pengertian sastra cerita rakyat serta mengidentifikasikan unsur insting rakyat. Kalian juga akan membaca cerita, akan menonton cerita rakyat dan mencari unsur insting dari dalam video tersebut. Nah, sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu. Ibu akan menampilkan sebuah video batu menangis. Nah, kalian simak ya. Setelah ini, Ibu akan suruh kalian mengerjakan soal. Ya, Ibu. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, tinggallah seorang ibu kandung bernama Ibu Ega. Ia bekerja menanam sayuran untuk dijual di pasar. Syukurlah, hari ini banyak sayur yang bisa dijual. Cuacanya panas sekali. Aku butuh minum. Nah, anakku, bisakah ibu minta tolong ambilkan segelas air putih? Sang ibu mempunyai seorang anak gadis yang cantik bernama Putri Sorea. Namun sayang, putrinya mempunyai perisai yang tidak sama dengan kecantikannya. Nah, ibu kan bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Baiklah, aku ambil sendiri saja. Sang asuh malas dan manja. Setiap hari ia hanya bersolek dan bersolek. Tak pernah sekalipun ia membantu ibunya bekerja. Hingga suatu hari Ibu, cepat kemari. Cepat ibu. Ada apa anakku? Ada apa gerangan? Hah, lihat ini bu, sisiku patah. Aku jadi tidak sembarangan. Aku minta yang baru. Iya nak, nanti ibu kalau ke pasar kita beli yang baru. Aku juga minta dibelikan perhiasan baru. Tapi ibu tidak punya cukup uang nak. Pokoknya aku mau sisir dan perhiasan. Kalau tidak, aku pergi dari rumah ini. sang ibu menjadi sedih dan bingung karena malas. Malam itu sang ibu nampak gelisah. Ia pun memutuskan untuk membuka celengan yang selama ini ia tabung. Tabungan itu sebenarnya untuk keperluan sehari-hari, sayur dan memberikan permintaan sang anak. Nak, ibu punya sedikit uang untuk membeli sisir baru. Ayo kita ke pasar. Asik, sisir baru, perhiasan baru. Mereka pun pergi ke pasar. Selama perjalanan, Aku beli sendiri. sang anak rupanya merasa malu mempunyai ibu yang tidak secantik dirinya, sehingga ia meminta untuk berjalan berjauhan. Sesampainya di tempat perhiasan, Wah, bagus bagus. Aku jadi bingung. Bagus video. Kalian pas kan? Cantik sekali.
Nah, kalau dibedain ya. Nah, sudahkah? Sudah Ibu. Sudah. Ibu mau Deti boleh main depan? Anjum, tolong ceritakan apa saja yang ada di dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi Deti menyimak video yang sudah Ibu berikan. Nah, pertanyaan pertama itu, siapa saja tokoh dalam cerita rakyat Batu Manis? Tokohnya itu ada anaknya yang bernama Putri dan ibunya. Jadi tidak tahu nama ibunya siapa. Nah, terus bagaimana watak tokoh Putri dalam cerita tersebut? Nah, kalau menurut Deti, Putri itu tokohnya jahat. Terus di mana dan kapan cerita berlangsung? Di hutan. Apa saja masalah yang terjadi dalam cerita? Masalah yang terjadi dalam cerita itu anakku itu tidak mau mengakui ibunya. Itu jadi yang Deti simak dulu. Terima kasih Deti. Anda boleh main depan? Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita rakyat Batu Manis, ibu dan anaknya yang durhaka. Yang kedua, bagaimana watak tokoh Putri dalam cerita tersebut? Wataknya jahat karena dia sudah durhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya. Nah, di mana dan kapan cerita ini berlangsung? Di hutan, di pagi hari. Nah, apa masalah yang terjadi dalam cerita? Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, si Putri tidak mau mengakui ibunya karena dia menganggap ibunya jelek. Yang terakhir, amanat nilai moral dari cerita tersebut yaitu kita harus selalu taat kepada orang tua karena orang yang lebih karena Karena orang yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua itu harus kita hormati. Nah, sekian dari Azra. Apakah kalian ada? Terima kasih. Terima kasih Anda. Ya, Bu. Nah, kalian sudah mendengarkan apa sih dari cerita Batu Menangis itu? Nah, Ibu ceritakan sedikit ya. Batu Menangis itu adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nah, dia tidak mau mengakui nih orang tuanya karena orang tuanya dianggap dia jelek. Nah, di dalam cerita tersebut kalian tidak usah mengikuti sifat seorang anak itu ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Nah, karena sifat itu adalah sifat yang buruk. Buruk.